Ampun, Bapak, ampun, ampun. Aku tidak sengaja menabrak Bapak. Kenapa kamu basah kuyup seperti ini, ha? Siapa yang melakukannya? Siapa? Krishna, Bapak. Krishna lagi. Pasti kamu kalah ya? Kamu sama saja memalukan Bopo. Tidak, Bapak, aku mengalah. Tidak kalah? Mengalah? Hah? Mengalah? Kok kamu lari-larian? Mengalah? Kata kamu mengalah? Iya. Jadi aku sudah membakar balai-balai Krishna. Alasan? Sekarang kamu Bopo hukum. Loncat kodok. Bagaimana, Bapak? Gini deh. Loh, kok Bopo? Kamu. Memangnya enak kena batunya, makanya jadi anak yang suka nakal. Kalian kakak beradik. Dalam diri kalian ada darah yang sama. Apa pantas? Kalian berdua saling membunuh. Kenapa Bobo tidak suruh Kamandanu saja yang mundur, Bobo? Kenapa harus aku? Sejengkal pun aku tidak akan mundur dari peperangan ini. Aku telah bersumpah setia untuk mengabdi pada pimpinanku, yaitu Kanjeng Respati, Bobo. Wih, bangga. Pimpinan kamu itu orang jahat. Kamu tidak pantas mengabdi kepadanya. Itu kan menurut Bobo. Setiap pemimpin seharusnya seperti Kanjeng Respati, Bobo. Dia memiliki ambisi yang kuat, yaitu memajukan wilayahnya. Aku bangga mengabdi padanya. Kamu taruh di mana otak kamu? Apa kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Maafkan aku, Bobo. Tapi sekarang aku rasa aku cukup dewasa. Jadi, Bobo jangan campur lagi urusan hidup. Hah! Wih, bangga! Jadi apapun resikonya, hamba harus menerimanya. Termasuk berperang melawan kakak hamba sendiri. Rupanya peperangan sudah dimulai. Oh, jagat Dewa Batara, tolong selamatkan negeri ini. Damaikan negeri ini. Hindarkan dari peperangan. Oh, jagat Dewa Batara.
tentang apa yang terjadi. Kita harus segera keluar dari gua ini. Karena gua ini akan runtuh, Kanjeng. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi tolong lakukan sesuatu untuk menghentikan perang ini. Ambisi dia jangan sampai terpenuhi. Kau harus menghentikannya. Maaf, Kanjeng. Perang sudah terjadi. Sangat sulit untuk dihentikan. Kalau perang tidak dihentikan, Pulau Jawa akan hancur. Itu jangan sampai terjadi. Baik, Kanjeng. Hamba akan cari tahu dulu bagaimana peperangan ini bisa dihentikan. Jangan bilang Batara. Lindungilah Bandawa. Jangan sampai dia terluka. Jangan sampai dia terluka di peperangan ini. Gempa! Gempa! Kanjeng Putri. Rati. Sang Hyang Widi sedang marah. Dia membuat bumi ini jadi bergoncang. Jaga Dewa Batara. Tolong aku. Maafkan semua kesalahan. Aku takut sekali. Kita harus pergi dari sini, Rati. Kita harus pergi. Gempa ini bukan terjadi karena kemarahan Sang Hyang Widi Kanjeng, tapi karena sedang terjadi peperangan. Perang. Ayo, Rati. Kita harus pergi. Tenang, Kanjeng. Selama kita tidak keluar dari kadipaten ini, kita aman. Sekarang kita kembali ke kamar Kanjengnya. Ayo, Kanjeng. Terimalah kematianmu. Tenaganya kuat sekali. Pria bertopeng. Di mana aku? Apa yang terjadi padaku?
pria bertopeng. Kekuatannya bisa menandingi kekuatanku. Siapa dia? Apa mungkin dia cucu dari Kebo Winara? Siapapun dia, aku harus menyingkirkannya. Jangan takut, ayo kita serang. Jangan gentar, maju terus. Kanjeng. Bagaimana dengan keadaan Kanjeng sekarang? Seperti yang kamu lihat, aku terluka cukup parah. Aku bersumpah, siapapun di balik topeng ini, dia harus mati di hadapanku. Tua, ada apa ini? Beribu ampun ketua, pasukan kita sudah mengalami kekalahan. Apa? Iya, Kanjeng. Banyak sekali para prajurit kita yang mati di medan perang. Pangeran Bentar berhasil memukul mundur kita. Kurang ajar! Kanjeng, kita harus segera membalas kekalahan ini. Aku tidak rela melihat Pangeran Bentar tertawa di atas kekalahan kita. Tidak, Dwi Pangga. Kita tidak boleh gegabah. Itu sama saja kita mencari mati. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kanjeng? Tenanglah, Dwi Pangga. Semua ini tidak akan berlangsung lama. Kita mengalah untuk menang. Aku akan menyusun rencana yang bagus. Maka kita akan mengalahkan mereka. Menyusun rencana bagaimana, Kanjeng? Aku harus menguasai Kris Gentala Cakra terlebih dahulu. Tapi aku sangat yakin yang mencuri Kris Gentala Cakra cucu dari Kebo Winara. Maksud Kanjeng Parwati? Bukan perempuan bodoh itu. Lalu siapa? Aku juga mencari tahu. Tapi aku sangat yakin semua ini ada hubungannya dengan pria bertopeng. Kanjeng Putri. Putriku. Peperangan sudah berakhir, Kanjeng. Pangeran Bentar dan Bandao berhasil mengalahkan Kanjeng Respati. Hamba sangat bersyukur. Akhirnya Jagat Dewa Batara benar-benar mengabulkan doa hamba. Kalau kita berdoa dengan ikhlas, para dewa pasti mendengar. Aku sudah memenuhi janjiku, Laksa. Aku sudah kembali dengan selamat, tanpa kurang apapun. Terima kasih, Pangeran. Kamu sudah menepati janjimu. Maaf, Pangeran.
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pangeran yang sudah menghalau dan mengalahkan Raspati dan para pasukannya. Kemenangan ini bukan hanya karena aku, tapi karena kalian semua. Dan juga kerja keras para prajurit. Atas rasa terima kasih atas kemenangan ini, aku akan mengadakan pesta besar-besaran atas kemenangan ini. Aku bangga padamu, Pangeran. Terima kasih, Laksmi. Aku pun harus berterima kasih kepada pria bertopeng. Pria bertopeng? Ya, karena dialah sudah membantuku. Berkat dia, aku masih hidup, Laksmi. Siapa dia? Apa tujuannya membantumu? Siapapun dia, aku harus tetap berterima kasih kepadanya. Berkat dia, aku memperoleh kemenangan, dan aku pun masih hidup. Mari kita berjuang atas kemenangan kita. Bagaimana? Kalian puas atas hidangan ini? Puas. Silakan. Silakan disantap. Habiskan. Habiskan. Kawan! Aduh, Bapak. Rumah kita berantakan. Bapak, Biong-Biong, kenapa diam saja? Ayo kita bangun desa kita lagi. Yang dibilang Krishna benar. Daripada kita diam dan sedih, lebih baik kita beresi rumah kita masing-masing. Ayo kita bangun. Ayo kita bantu Krishna. Ayo cepat-cepat, siapa yang cepat diam, Bapak? Bapak, Nenek. Kansa tinggal di luar. Siapa? Oh. Mana ini? Bapak di mana ya? Bapak? Bapak? Biar aku saja yang membantumu, Laras. Terima kasih ya, Krishna. Taruh saja di sana, biar boboku yang memasangnya. Bagaimana kalau aku tunjukkan cara yang paling cepat? Memangnya kamu bisa? Apa hebatnya? Aku juga bisa begitu. Maksud kamu sebenarnya apa sih, Kansa? Kamu pasti iri kan sama Krishna karena dia mendapat pujian dari penduduk desa? Siapa bilang aku iri? Bagiku kecil. Kansa, kamu orangnya tidak
Kalau Krishna bisa membetulkan goaku, aku baru mengaku kalah. Dasar curang, bilang saja kamu malu kalau kamu kalah. Aku tidak curang. Sudah. Aku akan betulin goa kamu, tapi dengan satu syarat. Syarat, kamu tidak boleh menjahili teman-teman lagi. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju? Ayo. Lihat itu. Asal kamu bisa menyingkirkan batu itu, aku akan turuti kamu. Baik, siapa takut kebatian. Dan tidak ada yang bisa membantu Krishna. Ayo, tidak, ayo. Lepasin. Kau memang anak nakal. Laras, terima ini. Laras. Panas. Panas. Makanya Laras, jangan diam. Nah, bagaimana? Sudah rapi belum? Awas kau tidak rapi. Kamu lihat saja dulu sendiri. Bagus Krishna. Aku bisa tinggal di sini lagi. Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat, singkirkan batu itu. Aku mau keluar. Singkirkan saja sendiri kalau bisa. Kamu tidak boleh begitu dengan aku. Kamu sudah janjikan membantu aku. Kan aku sudah bilang, syaratnya tidak boleh menjahili teman. Iya kan, Sa? Memang kamu sering menjahili teman-teman. Rasakan akibatnya. Awas kamu, akan ku balas. Maafkan aku, Biung. Aku tidak bisa mewujudkan janjiku untuk menaklukkan seluruh Nusantara ini. Aku belum bisa menjadi penguasa yang hebat, Biung. Tapi Biung, tenanglah. Ini hanya kemenangan yang tertunda. Aku yakin, Biung. Sebentar lagi aku akan mewujudkan semuanya. Tapi pertama-tama yang harus aku lakukan, aku harus mengalahkan pria bertopeng. Karena dia telah mempermalukanku di depan prajuritku.
Maafkan aku. Aku harus mencari anak Sespati yang asli. Karena dialah kunci dari semua ini. Seandainya saja Kris Gentala Cakra itu ada di tanganku, aku bisa mempermalukan dia bertopeng dan menguasai jagat raya ini. Bersabarlah. Katakan sejujurnya, siapa putri kandung? Aku tidak tahu. Putriku hilang dan sekarang aku tidak tahu dia di mana. Bohong kamu! Kamu itu seorang biung. Mana mungkin kamu tidak tahu di mana anakmu berada? Sungguh aku benar-benar tidak tahu. Jangan membuatku marah, Patri. Katakan di mana anakmu? Ayo. Lepaskan aku! Jagat Dewa Batara, lindungilah dia. Lindungilah dia. Jangan biarkan orang jahat itu menyakiti Biung. Kanjeng Putri. Sekarang ayo katakan, di mana putri kandungmu? Katakan! Ayo jawab, di mana putri kandungmu? Tidak, aku tidak boleh keluar. Dia tidak boleh melihatku. Kalau dia melihatku, aku pasti juga akan ditangkap olehnya. Aku tidak akan bisa membebaskan Biung. Kamu orang jahat. Pergi, kamu pergi. Kamu bukan Sespati, kamu bukan suamiku. Pergi! Maafkan aku, Biung. Berhenti! Mau kemana kamu? Hamba mohon Tuhan, biarkan hamba masuk. Ini benar-benar penting, hamba harus bertemu dengan Bandawa. Kamu datang kemari untuk memata-matai kami. Tidak, Tuhan. Aku hanya ingin bertemu Bandawa, Tuhan. Hamba sama sekali tidak bermaksud memata-matai. Ini benar-benar penting, hamba harus bertemu Bandawa sekarang. Cepat, pergi! Ayo pergi! Tolong, Tuhan. Prajurit, siapa dia? Kanjeng Putri. Tolong lepaskan hamba, Kanjeng Putri. Hamba sama sekali tidak bermaksud untuk memata-matai. Hamba hanya ingin bertemu Bandawa. Sekarang situasinya benar-benar genting. Lepaskan dia. Cepat katakan, mau apa kamu kesini? Ampun, Kanjeng. Hamba harus segera bertemu dengan Bandawa. Karena hanya Bandawa yang sekarang bisa menolong hamba. Karena Kanjeng Padmini sedang disekap oleh Kanjeng Sespati. Apa? Dewi Padmini disekap? Benar, Kanjeng. Untuk itulah, pertemukanlah hamba dengan Bandawa. Hamba mohon. Maaf, Rati. Bukannya aku tidak mengizinkan kamu bertemu dengan Bandawa. Tapi saat ini, Bandawa sedang terluka parah. Dan dia membutuhkan banyak istirahat. Tapi, Kanjeng... Sudahlah, kamu tidak usah membantah. Sekarang ini, lebih baik kamu pergi. Sebelum semuanya kacau. Karena bagaimanapun, kamu itu orang Manguntur. Prajurit, cepat antarkan dia keluar dari istana ini. Baik, Kanjeng. Kanjeng... Kanjeng, hamba mohon, Kanjeng. Jagat Dewa Batara, sekarang apa lagi yang harus aku lakukan agar bisa menyelamatkan Biungku? Kasihan Biung, dia pasti sangat ketakutan dan tersiksa ada di sana. Keris Gentala Cakra.
percayai keris ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Tapi apa bisa aku menyelamatkan biungku seorang diri? Kanjeng, saat ini kita dalam keadaan terjepit. Kalau Kanjeng memang benar-benar menginginkan wilayah Pangeran Bentar, sebaiknya kita galang kekuatan dengan kadipaten lain. Tidak! Aku tidak mau melakukan itu! Aku akan melakukan dengan caraku sendiri. Sekarang aku memang kalah. Tapi lihat saja nanti. Aku akan merebut kembali wilayah itu. Siapa kamu? Siapa kamu? Lepaskan! Kamu masih orang jahat. Aku tidak mau ikut kamu. Lepas! Lepas! Mau dibawa kemana aku? Ayo lepaskan aku! Lepaskan aku! Kamu masih orang jahat. Kamu menyakiti aku. Tidak. Kamu jahat. Kanjeng! Kanjeng, tunggu hamba, Kanjeng! Kanjeng! Kanjeng Putri Bakmini! Kanjeng Putri! Kanjeng! Jagat Dewa Batara! Kemana biungku? Kanjeng! Secepatnya kita harus mencari tahu siapa keturunan Kebowinarang yang asli. Kalau tidak, sampai kapanpun kita tidak bisa memiliki keris itu. Tentu saja. Tapi aku sudah menemukan caranya. Bagaimana caranya? Di Bangkara. Bajil, kenapa kamu menyebut namanya? Memangnya dia tahu siapa cucu Kebowinarang? Ya aku sih tidak tahu persis. Tapi ya kita manfaatkan saja dia. Lagi pula kita kan tidak bisa minta bantuan ke Respati. Memangnya dia mau? Ya, urusan mau dan tidak maunya itu urusan aku. Di Bangkara itu kan gila kehormatan. Ya, kita janjikan saja dia sebagai pemimpin di kabupaten. Tapi asal dia mau membantu kita. Lagi-lagi pria bertopeng. Aku yakin pria bertopeng itu putri dari Dewi Padmini. Mana Dewi Padmini? Prajurit! Prajurit! Bodoh sekali kalian. Lagi-lagi penyusup itu masuk ke tempat ini. Kalian lihat, dia mencuri Dewi Padmini. Sekarang, temukan penyusup itu dan Dewi Padmini. Kalau perlu, kalian sebarkan gambar pria bertopeng. Baik. Jika ada yang bisa menangkapnya, akan mendapatkan sekantong kepeng. Ternyata, sesosok seorang bertopeng itu, dia itu seorang wanita, Kang. Dia juga sudah menangkap Kanjeng Dewi Padmini. Wah, kalau begitu kita bakal mendapatkan kepeng yang besar, Kang. Ternyata sosok bertopeng itu adalah wanita. Sebelumnya dia membunuh Kanjeng Kebowinarang. Dan sekarang dia menculik Kanjeng Dewi Padmini. Kita harus benar-benar bisa menangkapnya.
Dia juga sudah membuat kekacauan di kabupaten ini, Kang. Hamba janji Kanjeng, hamba akan merebut dan mengembalikan tahta Kadipaten Manguntur kepada Kanjeng. Kamu mau melakukan semua itu? Bagaimana caranya? Biakta sangat kuat dan susah dilumpuhkan. Apa kamu sudah berhasil mendapatkan keris itu? Rati, jangan tutup-tutupi. Dan tidak ada orang lain yang bisa melihat keris itu selain Putriku Padmini dan kamu, Rati. Iya, Kanjeng. Hamba memang memegang keris ini. Kanjeng tahu, keris ini memiliki kekuatan yang tidak pernah hamba duga sebelumnya. Keris inilah yang membantu hamba untuk menyerang Kanjeng Respati hingga dia tidak sadarkan diri. Dan keris ini juga lah yang telah membantuku membebaskan Biung dari tahanan Kanjeng Respati. Kanjeng Respati sangat kejam. Dia menyiksa biungku demi mengetahui siapa anak Biung sebenarnya. Tapi sekarang hamba kehilangan jejak Biung. Dia berlari ketakutan ke tengah hutan karena dia tidak mengenaliku. Hati cucuku, tabahkan hatimu. Mudah-mudahan Sang Yang Widi melindungi biungmu. Semoga dia bisa kembali ke Manguntur. Aku menemuinya, tapi Kanjeng Putri melarangku. Dia bilang Bandawa sedang terluka parah. Aku belum mendapatkan kabar apa-apa dari Bandawa. Jagat Dewa Batara, semoga tidak terjadi apa-apa pada Bandawa. Putriku, di mana kamu? Biung ingin sekali bertemu dengan kamu. Di mana kamu sekarang? Kamu di sini rupanya. Ayo ikut aku. Ayo. Lepaskan aku. Agaknya, aku tidak mau Dewi Padmini berkeliaran di luar sana. Karena itu ancaman buat kita dan Kadipaten Manguntur. Pedang itu bukan pedang sembarang. Pedang itu dibuat untuk mengalahkan Respati palsu. Dan dirancang bukan untuk orang sembarangan. Harus orang yang tepat yang menggunakan pedang itu. Dan itu pasti kamu. Tidak, Kanjeng. Sekarang ini belum saatnya hamba muncul sebagai pahlawan dan menaklukkan Respati. Ada seseorang yang lebih pantas daripada hamba. Siapa? Pedang naga emas. Kenapa bisa ada di sini?
harap dengan pedang ini kamu bisa melumpuhkan Respati. Aku harus mencari tahu siapa yang sudah meletakkan pedang ini di sini. Pihak. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan Rati bertemu denganmu? Kamu itu kan masih sakit, Bandawa. Bahkan Hamba harus pergi. kamu itu tidak boleh banyak bergerak. Kembalilah ke kamar. Ayo. Tidak, Kanjeng Putri. Bandawa! Tunggu, Bandawa! Oh, Bandawa! Bandawa! Tunggu, Bandawa! Kamu jangan nekat. Kamu itu masih terluka parah, Bandawa. Maaf, Kanjeng Putri. Hamba harus pergi sekarang juga. Hamba harus memastikan keadaan Nari Rati. Baik, baik. Aku memang tidak bisa menahanmu. Kalau memang kamu mau pergi, bawa obat ini, Bandawa. Aku tidak mau di tengah jalan nanti kamu merasakan sakit, Bandawa. Terima kasih atas perhatiannya, Kanjeng Putri. Hamba permisi dulu. Bandawa? Bandawa, aku senang bisa melihat kamu kembali. Aku juga senang, Rati. Benar-benar senang. Sebenarnya, hamba datang ke sini ingin menunjukkan sesuatu, Kanjeng. Apa itu? Menuju situ, Rati. Iya. Aku percaya kalian berdua akan mampu mengalahkan Respati dan merebut kembali Manguntur. Tapi hanya dengan dua senjata ini, saya kira kurang. Pergilah ke Puranumbaya, belajar kanuragan di sana untuk mengalahkan Respati. Baik, Kanjeng. Baik, Kanjeng. Dari mata batin Paman, bahwa kedua pusaka itu sudah berjodoh dan memberikan tempat di hati kalian masing-masing. Tapi kalian tidak bisa menggunakan pusaka itu begitu saja. Kalian harus berlatih ilmu kanuragan yang lebih berat lagi. Dan ingat, satu kali saja kalian melewati latihan, maka kalian harus mengulangnya dari awal lagi. Bandawa, aku harus bisa menjalani semua latihan ini. Karena ini semua demi biungku. Aku harus menyelamatkan biungku dari kejahatan Kanjeng Respati. Baiklah, kalau begitu kalian boleh pulang dulu. Besok kalian datang lagi kemari, kita mulai berlatih. Baik, Guru. Terima kasih karena kamu sudah mengantarkan aku pulang, Bandawa. Sekarang, cepatlah pergi sebelum ada prajurit yang melihat kamu. Tunggu apa lagi? Cepatlah pergi. Apa kamu yakin sanggup menjalani semua latihan ini, Rati? Ilmu kanuragan itu sangat membutuhkan latihan yang berat. Berbeda dengan ilmu menyulam. Sebaiknya kamu urungkan niatmu, Rati. Jangan terlalu mencemaskan aku, Bandawa. Aku sangat yakin aku bisa menjalani seluruh latihan kanuragan itu. Karena aku melakukan ini semua demi biungku, keluargaku, dan seluruh penduduk Manguntu. Jadi aku mohon, kamu jangan menghalangi niatku, Bandawa. Tidak kusangka kamu memiliki jiwa kesatria yang begitu besar, Rati. Karena sekarang aku tahu bagaimana rasanya beban dan tanggung jawab kamu dulu. Maafkan aku karena dulu pernah menyalahkan kamu. Sudahlah, Rati. Lupakan masalah itu. Sebaiknya kamu cepat kembali ke istana sebelum ada orang yang melihatmu di sini. Aku tidak boleh membuat mereka semua curiga. Karena aku keluar tanpa sepengetahuan mereka.
Apa yang kamu bawa itu? Hanya bunga, Tuan. Oh, bunga. Silakan masuk. Kemana saja Rati? Seharian ini dia belum terlihat. Rati, kamu kemana saja? Aku hanya memetik bunga dari halaman depan istana. Rati, kamu tahu kan, keadaan di istana belum aman. Pangeran Bentar beserta pasukannya masih ingin menggulingkan Respati dan menguasai kadipaten ini. Tapi Arya, aku rasa cemas kamu ini berlebihan. Bunga ini aku petik hanya dari taman bunga depan istana. Meski hanya di depan istana, tetap saja berbahaya. Mulai sekarang, kamu jangan meninggalkan istana ini tanpa sepengetahuanku. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa minta padaku. Mengerti kan, Rati? Bagaimana alasan yang tepat agar aku bisa belajar kanuragan? Kalau alasanku hanya untuk memetik bunga, pasti semuanya akan curiga. Terlebih lagi di Pangga, dia pasti akan terus mengawasiku. Biung? Apa dia sudah kembali ke istana sekarang? Aku harus segera memastikan keadaannya. Kanjeng Putri? Putriku, Apa Kanjeng baik-baik saja? Biung baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu Kanjeng. Hamba bisa lega sekarang. Bagaimana dengan kamu, Nak? Aku sedang bingung. Apa yang harus aku katakan kepada Aryo Dipangga agar dia bisa mengizinkan aku keluar dari istana ini? Padahal setiap harinya aku harus berlatih. Berlatih? Kamu berlatih apa? Berlatih berkuda? Dulu Biung juga mahir berkuda. Latihan berkuda? Kanjeng Padmini benar. Kalau aku beralasan seperti itu, Dipangga pasti tidak akan curiga. Aku takut. Ayo. Ayo. Jangan takut. Ayo. Cepat jalan. Ayo. Nah, kenapa kamu membawa kami ke sini? Tempat ini kan seram. Tempat ini tempat Raja Ular. Hah? Raja Ular? Jangan pergi dulu. Rencana kita Anca, kenapa kamu tutup pintunya? Kalau Raja Ular keluar, bagaimana? Sebelum Raja Ular keluar, kita panggil Krishna ke sini. Tolong! 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 Sepertinya aku mendengar suara orang meminta tolong. 1, 2, 3. Tolong! Tolong! Hei! Apa kalian berada di dalam gua? Iya, aku Kansa. Krishna, tolong kami. Kansa! Tunggu Kansa, aku akan coba menggeser bapak ini. Cepat tolong kami. Keluarkan kami dari gua ini. Rencana kita berhasil. Mau saja dia ditipu.
juga dari gua ini. Memangnya apa yang kalian lakukan di gua ini? Sampai-sampai kalian terkurung di sana. Ayamku hilang di dalam. Saya bisa bobo marah. Tolong ya ambil ayamku. Krishna, sini aku pegang tulingnya. Ayamnya. Teruskan teriakmu, Krishna. Teriakanmu akan membangunkan Raja Ular yang sedang tidur. Raja Ular! Mana Salika? Mana Salika? Kansa, kita bisa saja ke dalam. Siapa tahu Raja Ular belum bangun. Benar juga ya. Ayo masuk. Aku sangat bersyukur, Pandawa. Rati memiliki pendamping seperti kamu. Aku juga merasa aman. Karena Rati dapat dilindungi oleh kesatria seperti itu. Terima kasih atas kepercayaan Kanjeng. Ya. Tapi kamu harus ingat, Pandawa. Tubuhmu masih belum terlalu kuat. Jadi sebaiknya kamu jangan memaksakan diri untuk latihan berat. Saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kondisi hamba Kanjeng. Hamba sudah merasa kuat. Kalau Rati saja bisa punya tekad yang bulat untuk latihan, maka hamba juga harus sanggup agar bisa melindunginya. Minumlah, Kanjeng. Terima kasih, Tabib. Tabib boleh pergi. Arya, aku ingin meminta izinmu untuk berlatih berkuda. Apa? Kamu ingin berlatih menunggang kuda? Untuk apa? Itu sangat berbahaya, Rati. Lebih baik jika kamu ingin pergi, bilang saja padaku. Aku akan mengantarmu. Kamu ini aneh sekali, Arya. Aku ini kan bukan tahanan.
Aku memetik bunga saja tidak boleh. Berlatih berkuda pun tidak boleh. Jangan salah paham. Aku begini karena aku mengkhawatirkanmu. Ya sudah. Kalau kamu memang mau berlatih, aku izinkan dengan satu syarat. Prajurit akan mengawasimu. Bagaimana? Baiklah, aku setuju. Prajurit! Siap, Ketua. Kalian hari ini akan mengawasi dan mengajari Rati untuk berlatih kuda. Ingat, awasi Rati dengan baik. Jangan sampai dia terluka sedikit pun atau nyawa kalian menjadi taruhannya. Mengerti? Baik, Ketua. Terima kasih banyak, Arya. Kali ini aku yang menunggangi kuda sendirian, agar aku cepat bisa. Tuan tidak keberatan kan? Tapi... Tenanglah Tuan, aku tidak akan terjatuh. Karena aku akan mendengarkan semua saran Tuan. Silakan. Hati-hati Tuan Putri. Tidak bisa, Budi terlalu kecil, tolong. Aku tidak bisa berdaya, tolong kejauhan. Tidak. Hati-hati Rati. Jatuh, awas. Tolong. Gila, kemana kudanya itu? Akhirnya kamu datang juga, Rati. Aku sudah lama menunggumu. Bagaimana? Kamu sudah siap? Ayo. Kalian sudah melakukan ilmu kanuragan dengan benar. Paman berharap agar kalian bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Terutama kamu, Rati. Keris Gentala Cakra itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Paman berharap agar kamu bisa menguasainya, agar tidak jatuh kepada orang yang salah. Kalau jatuh kepada orang yang salah, dunia ini bisa kacau. Baiklah, Paman mulai dari kamu, Nadirati, karena kamu berawal dari nol. Ikutin Paman. Baik. Dasar bodoh! Menjaga satu orang saja tidak becus. Apa bisa kalian? Ampun, Kanjeng. Hamba sendiri sudah menjaganya dengan baik. Tapi tiba-tiba saja kuda yang ditunggangi Nadirati menjadi liar, Kanjeng. Hamba sendiri tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, Kanjeng. Alasan saja kalian bisanya. Seharusnya kalian berikan Rati itu kuda yang terlatih, bukan kuda sembarangan. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Rati, aku pasti akan membunuh kalian. Sekarang cepat cari Rati. Jangan kembali ke istana sebelum menemukannya. Cepat! Baik, Kanjeng. Baik. Sial. Tidak seharusnya aku biarkan Rati berlatih kuda. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Rati, aku pasti akan mengutuk diriku sendiri. Posisi kita di Kadipaten ini semakin lemah. Nyawa kita sewaktu-waktu bisa melayang. Apalagi kita bisa menjadi tawaran perang. Saraswati juga. Dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Bagaimana ini?
Biung, tenang dulu, Biung. Jika kita bisa mendapatkan Kris Gentala Cakra, aku yakin Respati akan percaya pada kita. Ya tapi bagaimana caranya? Kris itu hanya bisa dilihat oleh keturunan si Kebo Winarang. Itu tunggu dulu. Menurut kabar, si wanita bertopeng itu juga bisa melihat Kris itu. Itu dia keturunan Putri Fatmawati. Kalau begitu, kita berdua harus lebih dulu mencari tahu siapa putri kandung si Respati. Kita harus merebut Kris dari tangannya. Biung, kalau memang anak itu punya Kris itu, dia pasti sangat kuat, Biung. Kita bagaimana mengalahkannya? Yang ada kita yang celaka. Ya lalu kita harus bagaimana lagi? Kalau si Respati tahu kamu bukan putri kandungnya, kita berdua bisa mati di tangan gantungan. Kamu mau apa? Ya tidak. Makanya, kita berdua harus kabur dari sini sebelum Sarasvati tahu kebohongan kita. Tidak, Biung. Aku tidak setuju. Aku tidak mau meninggalkan semua kemewahan di sini. Biung aja yang pergi. Memangnya apa yang akan kamu lakukan supaya Sarasvati itu tidak tahu kebohongan kita, hah? Yang berbohong itu Biung, bukan aku. Biung sudah bohongi semua orang dan juga aku. Jadi yang akan diusir hanya Biung. Parwati! Parwati! Kamu ini benar-benar keterlaluan. Aku ini Biung kamu, yang melahirkan kamu. Kamu benar-benar keterlaluan membiarkan Biungmu celaka sendiri, hah? Mempergunakan energi itu tidak boleh dengan hawa nafsu. Kamu harus bisa untuk menguasai diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu melakukannya dengan hawa nafsu, Kris itu bisa menyerang kamu sendiri. Maafkan aku, Guru. Aku memang ingin secepatnya bisa mengendalikan Kris itu. Aku ingin segera menyelamatkan keluargaku. Kalau segala sesuatunya dikerjakan dengan buru-buru, hasilnya tidak akan pernah baik. Kamandanu, teruslah berlatih. Baik, Guru. Biar aku akan mengobati Nari Rati. Ayo, Rati. Hari sudah mulai gelap. Tapi kenapa Rati belum kembali? Oh, jagat Dewa Batara, lindungilah Rati. Aku khawatir Rati kenapa-napa. Mungkin sebaiknya aku cari Rati sekarang. Rati. Rati, kamu dari mana saja? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kamu tahu itu? Maafkan aku, Arya. Tadi tanpa kuduga, kuda yang kutunggangi menjadi liar dan sulit aku kendalikan.
Makanya aku sampai tersesat dalam hutan. Tersesat? Tapi kamu tidak apa-apa kan? Apa kamu terluka? Tanganmu, kenapa ini? Jangan khawatir Arya, ya ini hanya luka kecil. Justru karena luka inilah aku jadi mahir berkuda. Sudahlah Ratih, mulai saat ini kamu tidak perlu berlatih menunggang kuda. Jika kamu memang mau berpergian, kamu bisa andalkan aku akan selalu menemanimu Ratih. Jangan membuatku jadi gadis yang lemah Arya. Aku pun ingin mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Ratih, Apa-apaan ini? ini semua aku persembahkan untukmu Ratih. Apa maksud kamu? Mungkin inilah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Hatiku terasa begitu indah ketika melihatmu Ratih. Aku ingin hidup 1000 tahun lamanya agar bisa bahagia bersamamu. Ratih, aku mohon, menikahlah denganku. Jadilah satu-satunya permaisuri di hatiku. Tidak, aku tidak mungkin melakukan ini. Aku tidak bisa menikah dengan kamu, Arya. Kenapa, Ratih? Apa karena Dimas Kamandanu? Bukan karena itu. Tapi aku tidak mungkin menikah dengan suami temanku sendiri. Ratih, kamu tidak perlu khawatirkan soal ini. Aku sudah pikirkan masak-masak semuanya. Jika kamu mau menerima lamaranku, aku akan atur semuanya. Tidak, aku tidak akan pernah menikahi kamu. Lupakan aku. Ratih, mau apa kamu datang kemari? Aku datang ke sini ingin menanyakan, di mana keris Gentala Cakra itu? Kalau kedatanganmu cuma menanyakan keris Gentala Cakra, percuma Dewi Sambi. Karena keris itu sudah hilang. Bodoh! Aku membantumu untuk mendapatkan keris itu. Tapi dengan seenaknya kamu menghilangkannya. Jaga mulutmu Dewi Sambi. Keris itu hilang karena dicuri oleh putrinya Padmini. Padmini? Siapa dia? Biar ku habisi dia sekalian. Itulah yang sedang aku cari tahu. Tapi percayalah, cepat atau lambat aku pasti bisa mendapatkan keris itu kembali. Apapun caranya. Untuk memancing anak Padmini itu keluar dari persembunyiannya, itu sangat mudah. Mudah bagaimana? Kita bunuh Padmini. Aku yakin sekali, anak itu pasti keluar untuk membalas dendam. Tidak, aku tidak akan pernah membunuh dia. Kenapa? Kamu menyukai perempuan gila itu? Itu bukan urusanmu. Itu menjadi urusanku. Karena aku membantumu, ingin memiliki hatimu. Sampai kapanpun, aku tidak akan rela kalau hatimu dimiliki oleh perempuan gila itu. Jaga mulutmu, Sambi. Jangan pernah menghina Dewi Padmini di depanku. Aku akan membunuh perempuan gila itu. Dewi Sambi, tunggu. Ingat Dewi Sambi, sedikit saja kamu mengancamku, aku akan membunuhmu. Pergi dari sini, pergi! Aku akan kembali, Respati. Aku akan kembali.
Kenapa kamu tiba-tiba datang dan menanyakan anak Padmini padaku? Jangan banyak tanya. Katakan, siapa anak Padmini? Di mana dia? Ampun, ampun, ampun. Cepat katakan. Parwati, anaknya Padmini. Tidak, Parwati bukan anak Padmini. Dia hanya seseorang yang ingin menjadi putri Mangunta. Apa? Berarti dia sudah mentah-mentah menipuku. Itu adalah kebodohan kamu sendiri. Bisa-bisanya kamu ditipu oleh bocah tengik ini. Sekarang, aku akan memberimu tugas. Kamu harus mencari tahu siapa putri Padmini yang sesungguhnya. Tidak, aku tidak mau diperintah wanita siluman seperti kamu. Ajar. Romo. Siluman, apa yang kamu lakukan pada Romoku? Aku menyuruh Romomu untuk mencari tahu siapa putri Padmini yang sesungguhnya. Aku akan datang lagi ke sini untuk mencari tahu jawabannya. Kenapa Romo membiarkan dia menyakiti Romo? Kenapa Romo tidak melawannya? Romomu ini seperti macan ompong, Lasmi. Tanpa kekuasaan, tanpa jabatan, Romomu sudah tidak punya apa-apa. Romo? Kanjeng Putri menangis. Apa yang membuat Kanjeng Putri menangis? Katakan saja. Mungkin saja hamba bisa membantu. Aku sedang memikirkan nasib Romoku, Bandawa. Sekarang ini hidupnya terlunta-lunta. Bahkan dia harus terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Dan sekarang, dia harus hidup dari belas kasihan Pangeran Benta. Dan aku tidak tahu siapa yang bisa membantunya, Bandawa. Bantuan apa maksud Kanjeng Putri? Tolong bantu aku, Bandawa. Mencari tahu siapa putri dari Dewi Padmini yang sesungguhnya. Apa? Dengan mencari tahu siapa putri Dewi Padmini yang sesungguhnya, itu bisa mengembalikan kehidupan Romoku menjadi lebih baik. Maksud Kanjeng Putri? Orang yang bisa mewarisi istana Mangunta hanyalah putri yang asli. Dan dia juga yang bisa menyingkirkan Respati dari istana. Aku yakin, kalau putri itu kembali, dia tidak akan mungkin tega membiarkan adik dari kakeknya hidup menderita di wilayah orang lain, Bandawa. Tapi Kanjeng Putri, aku mohon, tolong kamu bantu aku. tapi Kanjeng Putri, Aku mohon. baiklah. Hamba akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih, Bandawa. Terima kasih. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin memberitahukan pada Kanjeng Putri kalau putri yang sesungguhnya adalah Nari Rati.
Parwati. Dia menungguku di pinggir hutan jati. Ada perlu apa? Dia ingin bertemu denganku. Di mana Parwati? Jangan basa-basi lagi, Parwati. Katakan, ada perlu apa? Aku kesini karena aku merindukanmu. Jaga sikapmu, Parwati. Jangan sampai aku bertindak kasar padamu. Kamu jangan terlalu kasar padaku, Bandawa. Aku kesini buat perjuangan loh. Aku harus melewati hutan yang lebat. Belum lagi kalau bertemu Pangeran Bentar, aku bisa mati. Percuma saja, aku datang ke sini hanya membuang waktu. Bandawa, Bandawa. Tunggu dulu, Bandawa. Kenapa kamu selalu kasar padaku? Dengan Laksmi dan Rati, kamu bisa baik. Kenapa dengan aku tidak? Sikapmu yang membuat aku tidak bersikap manis padamu. Aku bersikap seperti ini karena aku mencintaimu, Bandawa. Aku bisa mati karena cintamu, Bandawa. Lepaskan aku. Lepaskan Parwati. Aku tidak akan melepaskanmu sampai aku mendapatkan cintamu, Bandawa. Komandan, kamu benar-benar gila, Parwati. Gila. Terserah. Aku tidak peduli, Bandawa. Tidak. Sekarang belum saatnya. Kematian terlalu enak bagiku. Baik. Aku akan membuat dia lebih menderita lagi. Sudah berapa kali aku bilang padamu, aku tidak mencintaimu. Aku hanya mencintai Rati. Iya kan? Hanya Rati kan, Bandawa? 1000 kali kamu menolakku. 1000 kali juga aku akan terus mengejarmu, Bandawa. Sampai kamu menyadari kalau aku sangat mencintaimu, Bandawa. Terserah. Itu hak kamu, Parwati. Kalau kamu mencintaiku, tapi jangan harap aku akan membalas. Bandawa! Bopo, kamu bukan putriku, Parwati. Jadi jangan pernah memanggilku Bopo. Sekarang katakan, dari mana saja kamu? Aku hanya mencari udara segar, Bopo. Kamu jangan pernah membohongiku, Parwati. Dari mana kamu? Aku tidak berbohong. Aku sungguh-sungguh, Bopo. Katakan, dari mana kamu? Ingat, Parwati. Aku bisa mengusirmu kapan saja aku mau. Jangan-jangan Bopo melihat dengan Bandawa. Bagaimana ini? Apakah kalian sudah siap? Siap. Pertama-tama yang harus kalian lakukan, sentuhan gerakan melalui tari-tarian dengan tenaga dalam kalian masing-masing. Kemudian muncul rasa kasih, rasa cinta dari lubuk hati kalian yang paling dalam. Yaitu gunanya untuk menyatukan kekuatan pedang naga emas dan keris gendala cakra ini. Lakukanlah. Luar biasa.
Kekuatan dahsyat ada di sini. Dewi Sambi. Bandawa. Sedang apa dia di sini? Siapa perempuan itu? Aku tidak bisa melihat wajahnya. Aku harus mendekat. Tunggu. Latihannya besok kita teruskan lagi. Sekarang kalian boleh pulang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kamu harus segera pulang, Rati. Sebelum ada yang mencurigai. Aku antar ya. Tidak perlu, Bandawa. Aku bisa pulang sendiri. Kamandano. Ada hal penting yang ingin Paman bicarakan sama kamu. Pelatihan ini sudah dimata-matai oleh orang lain. Itu artinya membahayakan dari Rati. Dan kita harus mencari tempat yang jauh lebih aman. Tapi sebelum itu, ada yang ingin Paman katakan sama kamu. Kurang ajar! Siapa orang yang tadi menyerangku? Sepertinya dia tidak ingin aku mengetahui sesuatu. Tapi apa? Benar-benar mencurigakan. Pasti ada sesuatu di balik latihan Bandawa dan perempuan itu. Ya, pasti. Aku harus memberitahu Respati. Tidak. Aku dan Respati sedang bermusuhan. Dipakara. Aku harus memberitahu Dipakara. Tunggu! Jangan takut. Ini aku. Aku datang ke sini membawa berita penting untukmu. Aku melihat Bandawa sedang berlatih di hutan bersama seorang perempuan. Pasti mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan aku tidak mau mereka menghancurkan semua rencana kita. Dan sebelum itu terjadi, kamu harus menyelidiki. Dan
Kamu sengaja menemuiku ya? Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Apa kamu mau? Iya, aku mau, Kang. Ayo. Baiklah. Ayo. Kang Mandawa, jangan cepat-cepat jalannya. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu, Parwati. Kamu tahu sendiri kan, orang-orang di sini sudah menganggapku musuh. Aku tidak ingin mereka melihatku. Iya, tapi kita mau kemana? Aku ingin mengajarimu bela diri. Pasti ini hanya alasan Mandawa saja. Padahal sebenarnya dia ingin berduaan denganku. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Iya. Aku sangat bersedia. Tapi jangan cepat-cepat jalannya. Kalau begini kan aku bisa mengejarmu. Ayo. Kang Mandawa sangat tampan. Pantas kalau dia benar digilai oleh gadis. Parwati? Siapa di situ? Siapa sih, Kakang? Entahlah. Tapi sepertinya mereka sudah kabur. Ya sudahlah, ayo latihan lagi. Ayo. Untung saja guru punya ide. Menyuruhku berpura-pura berlatih bersama Parwati. Kalau tidak, mereka pasti akan mencurigai Nari Rati. Kamu bilang Bandawa berlatih dengan perempuan yang sangat hebat. Tapi kenapa dia bersama Parwati? Aku juga tidak tahu. Tapi apa yang kulihat tadi, aku yakin sekali itu bukan Parwati. Perempuan itu sangat hebat. Dan dia juga memegang senjata yang sangat hebat. Aku tidak bisa melihat senjata itu. Karena senjata itu mengeluarkan sinar yang sangat dahsyat. Tapi buktinya, Bandawa bersama Parwati. Parwati itu tidak hebat sama sekali. Itu dia. Pasti ada apa-apa. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Aku harus menyelidiki. Harus. Latihan hari ini sudah selesai. Tapi besok kita latihan lagi ya? Iya, besok aku akan menjemputmu lagi. Sekarang pulanglah. Sudah larut malam, aku takut Kanjeng Respati mencarimu. Tapi maaf, aku tidak bisa mengantarmu. Iya, tidak apa-apa. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya. Besok jemput aku ya. Mau apa kamu datang kemari? Ternyata kamu semakin peka merasakan kehadiranku, Respati. Sudah aku bilang, jangan pernah menggangguku lagi, Sandi. Jangan marah dulu, saya. Aku datang ke sini ingin memberitahu sesuatu. Kamu tahu apa yang aku lihat? Aku melihat Bandawa sedang melatih Parwati ilmu bela diri. Bandawa melatih Parwati. Apa tujuan mereka? Kamu harus berhati-hati dengan Parwati. Karena dia bisa saja menjadi ular dalam selimut. Nari Rati sekarang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Untuk itu dia memanfaatkan Parwati.